Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas kehidupan yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami pada hari ini. Kami boleh bangkit dari tempat tidur kami boleh bangun untuk memulai aktivitas kami. Sebelum kami mulai, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Ronaldo Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Hidup dalam ketekunan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kita bisa mendengar banyak kesaksian dari orang-orang yang dulunya bukan siapa-siapa atau nobody, sekarang menjadi seseorang atau somebody. Dari kesaksian yang mereka sampaikan, kita boleh beroleh satu kesimpulan bahwa salah satu kiat, salah satu kunci sukses mereka adalah mereka bertekun dalam usaha mereka. Mereka boleh bertekun dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan. Seorang pengusaha yang saat ini sukses berkata dulu ketika mahasiswa, dia sudah mulai belajar bisnis dengan bisnis fotokopi. Bukan punya dia fotokopinya, tapi dia memfotokopi punya mahasiswa lain, sehingga dia mengambil fee dari sana, dan itu terus diputar sampai dia menjadi seorang yang luar biasa. Ketekunan mengerjakan usaha, kegiatan, atau apapun itu yang namanya suatu usaha diperlukan ketekunan. Seorang atlet jika dia berlatih dengan tekun, maka dia akan bisa berhasil menjadi juara. Seorang pelajar juga jika dia bertekun belajar, terus dengan belajar latihan soal-soal yang baru, pada saat ujian dia pasti akan mendapat nilai yang terbaik dan dia bisa menjadi juara kelas, menjadi juara di tingkat-tingkat atasnya lagi. Siapapun dia, seorang pekerja, seorang karyawan yang bekerja dengan tekun, menunjukkan kualitasnya, bukan mencari muka, bukan menjilat ke atas, menunjang ke bawah, bukan seperti itu, tetapi menunjukkan kualitas pekerjaannya, maka dia juga akan dipromosikan untuk naik jabatan. Setiap kita perlu bertekun, dan hal itulah yang saya kaitkan dengan firman Tuhan pada hari ini, di mana penulis Ibrani dalam secara keseluruhan dia mengingatkan kepada orang-orang Kristen pada saat itu, kepada penerima surat ini, bagaimana mereka boleh hidup dalam bertekun. Ketekunan yang dibahas dalam bagian yang lain dalam satu pasal ini, yakni ketekunan dalam beribadah, ketekunan dalam mempercayai apa yang dipercayai, ketekunan untuk meninggalkan dosa, ketekunan dalam melakukan segala kebaikan. Karena apa? Dikatakan di sini, penulis kitab Ibrani ini meminta kita untuk bertekun. Kenapa kita perlu bertekun? Dalam nas ini dikatakan supaya sesudah melakukan ketekunan itu, kita beroleh apa yang dijanjikan oleh Allah. Setelah kita melakukannya, melakukan kehendak Allah, apa yang diinginkan Allah tadi, beribadah, menjauhkan diri dari segala dosa, bahkan berbuat baik, itu dikehendaki Allah bagi setiap orang percaya. Maka sesudah kita bertekun melakukan hal-hal tersebut, maka dikatakan kita akan memperoleh apa yang dijanjikan. Apa yang dijanjikan Allah? Kalau secara keseluruhan kita boleh melihat yang dijanjikan Allah, berkat selama kita masih di dunia ini. Yang kedua, kehidupan di masa yang akan datang. Kita akan memperoleh mahkota di surga. Dia akan memberikan upah dari setiap pekerjaan yang kita tekuni, yang kita lakukan semasa kita di dunia. Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kiranya firman Tuhan buat kita pada hari ini boleh mengingatkan kita dalam segala lini pelayanan pekerjaan kita, kita boleh tetap bertekun. Para hamba Tuhan bertekun dalam pelayanannya, para pekerja jemaat boleh bertekun dalam setiap pekerjaannya, para ibu rumah tangga boleh bertekun dalam setiap pekerjaannya di rumah tangga. Bahkan para pelajar boleh belajar untuk tekun meraih prestasi di sekolah, membanggakan orang tuanya. Siapapun kita, mari
kita tetap bertekun melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Dan percayalah, sesudah kita melakukan itu, kita akan memperoleh apa yang dijanjikan Allah bagi kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Ajari kami untuk bertekun dalam segala bidang pekerjaan kami, dalam segala hal kami boleh hidup bertekun, sehingga kami memperoleh apa yang telah Engkau janjikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami mulai aktivitas kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.